Halo Sobat Podcasia, balik lagi di Podcasia bareng sama gue Fani, gue Anin, gue Marcel. Nah hari ini kita bakal ngebahas seputar topik-topik lagi yang lagi hangat-hangatnya nih di masyarakat dan lagi tren banget, bener banget. Tren banget. Nah kalau ngomongin lagi tren nih kan kayak sekarang nih lagi banyak banget tren ngebahas tentang MBTI. Lu udah pada coba ngetes MBTI belum? Udah dong. Udah dong. Kita mah anaknya FOMO gitu. FOMO banget, takut ketinggalan sih. Takut ketinggalan. Jadi kita harus langsung aja dites MBTI apa nih? MBTI. Udah. Sekali lagi. Udah. Oke kalau gitu MBTI lo apa sih Sel? Gue MBTI gue ENTP. ENTP, Extrovert. NT kadang-kadang. Ente kadang-kadang ente emang. Kalau lo apa? INFP. INFP. Kalau gue apa tuh bang? Lo ENTP. gue rasa lo IN FP nggak FJ. sih? FJ. INFJ. Bener. Iya. Jadi kita introvert. Introvert. Bye lo Abis ini kita pulang ke rumah langsung tidur. dan gak ada energinya. Kalau dia masih berenergi ya karena Masih karena dia baru. introvert. ini cara dia nge-charge dirinya ya. Cuman kan buat apa namanya MBTI itu kan ada beda lagi gitu. Kayak gue tuh mediator. Kalau INFJ apa sih? INFJ itu gue lupa. Oh, lupa. Sama Gue gue lupa. Lupa juga. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ya, soalnya kalau gue tuh INFP kan mediator. Itu katanya suka Bukannya jadi INFJ mediator? mediator ya INFP. Masa sih? Iya. Kita searching dulu ya. Ya, kita searching dulu biar bisa. Tapi gue tuh punya banyak banget temen yang INFP. Nah kalau misalnya bedanya Tuh, INFP itu ini INFJ. Iya, tapi bukan mediator. Sorry. Advocate. Jadi INFJ itu advocate. Nah, kalau dia kalau mediator, gua INFP. mediator. Nih, gue tuh punya banyak banget teman INFP. Dan yang teman gue highlight itu bedanya dari INFP dan INFJ. Kalau INFP itu kerjanya itu lebih ke tiba-tiba aja. Iya, Spontanis banget anak-anaknya. Kalau gue tuh nggak bisa. Gue tuh harus di list down. Gue bangun tidur gue list down, gue beresin kasur gue list down. Harus ada to-do listnya gitu harus ya? ada to-do listnya. Itu to-do list gue tuh lengkap banget dari gue bangun melek nih sampai gue tidur. Gue mau turun ke bawah, gue tulis tuh kayak turun ke bawah kasih makan hero. Kasih makan hero. Itu gue tulis tuh kayaknya. Kalau gue tuh spontan, jadi gue kayak makasih. Iya emang Ditolak. Ya udah mau gue aja. gue sukanya tuh melakukan hal yang tiba-tiba. Misalnya nih, gue kayak lagi gue bangun tidur kayak awalnya gue malas, ya udah gue malas, tiba-tiba gue pengen nyuci deh. Yaudah gue langsung nyuci kayak gitu. Sama Nggak nih. bisa banget. Gue juga gitu random banget. Iya harus kayak gitu. Kalau enggak, kalau misalnya gue Bahkan kadang kalau misalnya dipersiapkan itu lebih sering gagal nggak sih? iya sama. kan lebih sering Jadi gue gagal. apalagi kalau pergi kemana-mana nih ya. Misalnya nih kayak hari ini tuh nggak ada jadwal. Terus gue tiba-tiba gue pengen naik MRT deh. Yaudah deh, langsung naik MRT saat itu gitu. Langsung dari kantor udah ada MRT. Iya benar. Tiba-tiba sudah ting. Langsung apa namanya? Gue pengen ke MRT deh. Ting gitu. Kalau di TikTok apa namanya? Transisi Transisinya langsung ke MRT. Udah. Udah. Ngapain? OTW ke MRT nanti kan? Ting. Udah. Sekali lagi. Udah. Ngapain sih naik MRT? Capek. Ngapain sih OTW? Langsung aja ke MRT. Udah. Nah tapi kalau misalnya gue nggak bisa banget, supaya gue tuh nggak bisa. Kalau misalnya gue kayak cumain ngelis di otak gue, kayak besok gue harus nyuci, itu nggak akan gue lakuin. Gue nggak bisa spontan banget, nggak bisa. Oh jadi lo memang harus beneran di emang spontan tahu. Jadi kalau misalnya jadi lo harus udah ih receh banget sih. Jadi lo harus beneran bikin to-do list gitu ya? Iya banget, to-do list gue tuh panjang dalam satu hari. Gue mah kalau misal list kayak gitu biasanya ya tugas atau Logbook. apa logbook tiba-tiba Curhat dong, mama curhat dong. ketahuan banget nih logbooknya nggak diisi. Tapi kan kalau misalnya MBTI kan tentang personality, tapi ada juga nih tentang personality. Biasanya lewat MSIB. Apa sih gak masuk banget? ini terlalu curhat, terlalu stres kayaknya. Ya, terus Apa sih namanya? apa lo Love language. Bukan. apa? Gue lupa. Lahirnya kapan sih? Zodiak.
Zodiak. Nah, biasa MBTI itu ada juga yang kayak dia pro ke MBTI, pro ke Zodiak. Zodiak. Iya. Iya. Jadi ada dua tipe, banyak tipe-tipe orang dan salah Iya. satunya itu. Ada yang lebih percaya zodiak, ada juga yang lebih percaya sama MBTI. Lo percaya apa nih? Zodiak. Kalau gue sih percaya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Siap Tapi sih paling. biasanya ya kalau MBTI itu kan lebih ke kayak psikologi gitu kan, kayak Iya. kepribadian yang emang sebenarnya MBTI itu sifat-sifat dasar yang dimiliki manusia kayak gitu. Kalau zodiak itu kan lebih kayak apa ya, dibilang mitos juga. Ya mitos Ramalan kan nggak sih? Ramalan nggak sih? Sebenarnya ya. ramalan. Iya, kalau- mitos dan ramalan gitu. Kalau gue tuh ya, gue nggak mendalami banget tuh sama apa namanya tadi. Gue lupa terus deh. Zodiak. Zodiak. Nah, gue tuh nggak mendalami banget sama zodiak, tapi gue punya temen yang emang dia tuh spiritualism banget. Oke. Jadi dia tuh bener-bener yang kayak zodiak itu dia ngeliat dari perubahan bulan. Oh, Oh, gue tahu itu. Matahari ya nggak sih? Yang ada pintu-pintu itu kan? bintang Bahas-bahas pintu-pintu gitu gak sih? Doraemon. Doraemon. Tapi ada anjing pintu-pintu sumpah. Ada. Nggak tahu sih gue. Astrologi. Iya. Astrologi. Tapi iya, Astrologi. tapi nggak ada pintu. Pintu apa? Ada Pintu pokoknya kasih. pintu batin. Nah, jadi kalau misalnya menurut gue kalau misalnya emang yang didalemin banget itu oke gitu sih. Mm-mm. Tapi kalau cuma kayak ih, pasti lo Gemini ya. Iya, ada. Nah, itu gue sebel Gue sih. tuh pernah ada di fase itu loh, Van. Jadi gue orangnya tuh dulu suka banget zodiak, sampai akhirnya gue nggak mau berteman sama Cancer. Karena gue bete banget sama Cancer. Tapi gebetan gue Cancer semua. Cancer, kalau kata orang-orang ya, Cancer itu manipulatif, nggak cocok sama Aquarius kayak gue. Jadi gue bener-bener, dan kebetulan aja deh, mungkin udah mindsetnya aja ya, jadinya nggak cocok sama Cancer. Jadi setiap ketemu Cancer itu gue Bete kayak duluan. enggak, bukan bete duluan, entah kenapa emang gak nyambung. Gue suka kayak berantem gitu sama dia. Pokoknya hubungannya nggak baik deh. Jadi akhirnya gue bikin kesimpulan, oh gue nggak cocok sama Sama Cancer. Gue nggak mau sama Cancer kayak gitu. Tapi Tapi gue sekarang gue juga ada ada, gue nggak. Tapi gue juga ada sih. Gue paling nggak bisa tuh sama Taurus karena palanya batu. Tapi emang ada nyata. Palunya batu, berat banget ya. Berat banget Ketok anjir. batu sumpah. Ya ampun. Kakak. Jadi gue tuh udah ada contoh nyata dari gue bayi gitu ya. Dari gue lahir gue udah ketemu 2 Taurus. Kakak gue dan nyokap gue. Oke. Itu kalau misalnya tuh gue kayak Kalau diasah jadi api tuh. berapi. Gue Libra tuh. Oh, Kalau katanya tuh Libra. Libra tuh pencinta damai banget. Karena kan itunya ikonnya aja kan seimbang. Seimbang. Lo kan pecinta damai nggak? Nggak sih kalau kata gue. Enggak sih. Enggak sih. Lo Dia berat sebelah. berat sebelah. Nggak adil. Kalau gue Aquarius itu apa ya? Aquarius itu katanya iya, tapi katanya tuh orangnya cuek kayak gitu. Saya di sini kayak properti ya. Gue lagi radang. Lo bener radang nggak? Gue juga. Lah, sama Berhenti sama gue. lo yang berarti sama gue. Dia kuat banget ya. Dia udah main sama kita tuh dari kemarin kita ada yang pilek, ada yang radang, Iya, ada yang ada sakit, pilek. ada yang sakit terus dia nggak sakit. Dia nggak sakit-sakit. Minum vitamin. Gue minum vitamin gue bisa minum satu hari 5 biji. Hah? Vitamin Masa C, sih? vitamin zinc, vitamin D, vitamin D3, vitamin minyak ikan sama buat kuku. Banyak banget. Kuku, rambut, kulit. TMI. TMI. Gue malah jarang banget tahu minum vitamin. Gue tiap hari gue harus Mungkin bikin karena itu video. ya, gue lagi jadi. Soalnya nyokap gue nanyain, minum vitamin gak dek? Minum vitamin gak dek? Minum vitamin gak? Minum mama. Oh, sambil minum. Jadi videoin, terus nyokap gue jauhan, gak bisa lihat. Emang lo minum vitamin apa? Sampai akhirnya lo bisa kuat dan sehat seperti ini. Ini vitamin apa yang ada lumba-lumbanya? Vitamin Vidoran Smart. Bukan, apa sih? Aduh, gue tahu apa ya? Yang sirup itu ya? Iya, gue tahu. Aduh, apa ya? Yang rasa jeruk. Iya, gue itu gak enak banget di apa ya? Scott. Oh ya, Scott. Gue minum Scott ya, Dede minum Scott. Kakak minum Scott. Iya. Iya. Minum Scott. Rasa Bagus. apa? Jeruk, kelapa. Oke. Itu kan ini ke vitamin kita. Iya, tiba-tiba ke vitamin. Kalau gitu kita langsung aja deh ke love language. Love language sebenarnya apa sih? Waduh, kalau ngomongin love language, Tapi ya pada dasarnya tuh manusia tuh love language itu ada ada lima-limanya. lima-limanya. Ada lima. Cuma ada yang lebih menonjol. Benar. Mana sih lebih menonjol? Kalau gue kan ada itunya ya, ada tesnya juga ya kayak Iya, MBTI. ada. Oh, gue belum pernah sih. Ih, ada, gue pernah. Sebenarnya nggak Gua kan butuh anaknya tes sih. FOMO. Sebenarnya nggak butuh tes Si sih, paling cuman FOMO. kayak sesuai insting lo aja bisa. Benar. Kalau lo apa, Van? Gue word of affirmation banget. Sama sama kayak gue. Gak mau, Mau. takut diculik. Takut. Hey. Gue juga word of affirmation. Pantesan gue
gue kalau chat sama lo tuh ngerasanya kayak enak aja gitu, Kayak nyaman gitu kan. nyaman. Kalau sama dia mah kayak dibombardir. Iya, apaan sih, ngeselin banget. Gue money dulu. of affirmation sih. Oh, money of affirmation. Juga. Kalau lo tuh kayaknya physical attack kayaknya. Iya. Iya, lu nggak liat tadi dia mukul-mukulin. Aduh, tuh kan, soal vokasi ya, Nggak kelihatan bercanda, kan? sobat Vokasi, ya, bercanda. KPI. Ini hanya konten belaka. KPI, Kalau kalian itu kode kemana? bukan Lu KPI. bilang apa? KPI mah komisi penyiaran. KPI. KPI. Kan KDRT. Masa mesti ngakunya Menti KPI? ya? Ya udah, polisi. Udah, capek. Nah, jadi Ngebahas tentang Palembang. Adi love language-nya Palembang. Kocak banget. Adi love language-nya Palembang. Gue love language-nya Words of Affirmation, tapi gue emang suka Palembang sih. Gue suka sama Oke. tanah kelahiran. Palembang banget nih love Ngomongin language. Palembang, apa sih yang paling terkenal di Palembang? Apaan sih? Gak nyambung. Nggak nyambung emang. Udah kita ngobrol berdua aja. Keselin banget. Nah, tapi kalau ngomongin ya, tapi kalau misalnya love language itu kan kita bertiga nih sama nih kebetulan word of affirmation. Tapi kalau bisa lu bisa suka sama orang, kalau orang itu ngapain sih? Sama, kalau misalnya Kalau kan orang itu bernafas. jelas pasti. Udah lanjut aja, kan kamu ngomong sama aku. Iya, jadi Gue ngerti ya di sini. jadi kan kalau orang yang punya love language word of affirmation itu biasanya suka ngapresiasi, Banget. terus abis itu suka banget yang kayak Nyemangatin. didengar ya, Iya. nyemangatin. Mungkin sama, gue bakal baper kalau misalnya ada seseorang yang bakal kayak gituin gue gitu, yang bakal yang sering ngapresiasi gue, yang ngevalidasi gue Banget, gitu. banget, Jadi banget, banget. kayaknya kalau dia bakal kayak gitu sih, kayaknya lo juga deh, karena kita kan sama ya. Sama. Sama-sama jomblo. Sama. Tapi kalau gitu kan, kalau misalnya nomor satunya word of affirmation, yang duanya lu apa? Gua yang keduanya physical touch. Itu 5 ada apa aja sih? Kasih tau dulu dong. Nah, Oh, jadi iya. ada 5 nih. Pertama itu word of affirmation, physical touch, receiving gift, Receiving gift, quality time, act of service. act of service. Iya. Tapi yang sekarang lagi pengen sama orang banyak itu act of service tau, Van. Kayak, nih aku ada radio nih, aku ambil buat kamu gitu. Kayak biasanya kan kalau orang-orang act of service itu yang kayak misalnya lo kenapa-napa, lo sakit gitu, terus gue langsung datang ke rumah lo bawa obat, Bubur, langsung iya. terus orang itu bakal baper gitu. Nah, orang-orang lagi sukanya yang act of service. Kalau gue di act of service nggak mampan sih, Gak mau kan? sumpah. Nggak Gue tahu, sih- gue kayak menurut gue apa ya? itu ya lu sebagai manusia gimana sih? Ya harus memanusiakan manusia ya, kayak Manusia, gitu. manusia gitu. Tapi ya kalau di luar batas ya baper lah. Iya. Emang kedua lo apa kan? Kalau gue kedua itu gue lupa antara receiving gift sama Ini satu lagi quality time. enggak. Jadi act of service, physical touch. Lah. Gimana sih act of service atau quality time? Gue tuh pokoknya gue suka menerima dan memberi. Gue tuh suka banget Oh, ngehadiahin receiving gift. orang-orang. Receiving gift, ya, receiving Sama gift. dong berarti. Lo juga. Lo receiving gift yang kedua. Tapi ya tau gue Iya ngasih sih, tapi kemarin kan dia datang aja bawain pai susu Iya. Oh iya, lo juga kan ngasih coklat? Gue baru datang, dia baru datang dari Bali nih. Gue dikasih kerupuk babi 2 bungkus. Gue juga dikasih pai susu tuh 4. Iya kan? Ini emang Nggak dapet receiving ya? gift. Nggak dapet ya? Kerupuk babi lah. Kerupuk babi lah. Peluk babi. Masih ada. Di rumah. Islam boleh kan? Boleh. Ih, kenapa sih emang? Tinggal babi goreng. Makan dulu. Makan. Udah. Ngapain? Ngapain nahan-nahan? Lagi Nah, jadi kalau tapi gue tuh yang gue masih bingung sampai sekarang tuh, gue tuh orangnya kalau gue tes, gue tuh nggak physical touch sama sekali. Oh, iya. Tapi gue suka banget gini-giniin temen gue, kayak pegang-pegang kicil atau kayak gini. gue tuh kemarin waktu pertama-tama kalinya nyoba, emang gue juga nggak ada physical Nyoba touch. apa? Nyoba tesnya. Oh, nyoba. Hey. Mana sih lo? Gue Ya, kita nggak tahu ya, nyoba nggak apa. physical touch sama sekali, nggak ada sama sekali. Tapi setiap temen-temen gue yang kayak, yaudah nggak apa-apa, yang kayak tadi tuh, gue tuh ngerasa gue selalu ngerasa kayak, ih gue Disayang. nyaman, disayang gitu. Kayak disayang. Akhirnya gue juga kayak gitu ke orang lain gitu, sama temen-temen gue kan pastinya. Jadi kayak mereka
Jadi akhirnya gue, ternyata gue nih physical touch juga kok gitu, gue seneng. Iya, makanya yang gue sadarin tuh emang kita ada 5-5-nya. Benar. 5-5-nya pasti. Benar. Nah, lo pada jomblo nggak? Kenapa sih mukanya Lu sedih sensitif banget? nggak sih? Enggak kan? Enggak dong. Enggak dong. Ini gue jomblo lah, gue jomblo sejati. Lu bukannya lu udah Masa punya sih gue pacar? denger-denger lu ada? Kapan Lu sih? udah pacar? Kagak. Kayaknya nggak pacar tapi ada deketan gak sih? Enggak Iya, ada. gue ada nanya tahu. Apa sih? Enggak, gue gak ada cowok. Masa? Iya. Bohong. Serius, gue baru Mama, selesai kemarin. Adi punya pacar mama. Gue baru selesai kemarin. Dah. Kemarin banget. Gak kemarin banget. 2 hari. Ya, 2 jam lalu lah. 2 jam yang lalu lah, kira. Tadi masa ingat. Zaman dulu banget. Zaman dulu banget. 1000 tahun yang lalu. Kayak tulus. Apaan sih tiba-tiba dulu? 1000 tahun. Oh iya, 1000 tahun lamanya. Terus ya, oke. Sama sih aku juga jomblo. Jomblo juga. Ya udah, emang kelihatan sih jomblo-jomblonya bertiga. Pantesan kita bertiga terus. Iya, maksudnya bertiga terus. Masa kita bertiga terus? Ada Ya. jawabannya. Ya ke Jakarta, ke sana sini bertiga. Nggak mungkin, nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Kita bertiga tuh disatukan karena ada alasannya. Benar. Nah itu Magang. Iya kan kita magang. Ya itu jomblo. Oh jomblo. jomblo. Coba lu lihat, Agnes. Kita nggak disatukan. Dia jomblo nggak sih? Nggak tahu. Pani, lo gak boleh kayak gitu, Pani. Ya hai Agnes. Agnes ada Enggak pacar gak? apa-apa kok. Keparing Nggak juga. apa-apa kok. Sebenarnya gak boleh kayak gitu tau. Udah. Itu karena kita kangen sih. Gue kangen sih anjir sama teman-teman magang kita. Iya, gue juga kangen sama Agnes. Maksudnya kita bertiga doang gitu kan. Kita kan ada pasukan 50. 50 Nolnya sama gelinding. Kita 5. ada 5. Ada 5. Nah, kalau misalnya nih, kan kita banyak online gitu ya. Banyak banget kayak love language kita yang nggak bisa tersalurkan gitu. Iya. Maksudnya physical touch kita nggak bisa pegangan tangan Nggak bisa. melalui online. Iya. Nggak bener. diajak ya. Gak diajak kesana. Nggak bisa kan. Gimana sih how you maintain to showing your love through online? Respons grup. Lu nggak pernah Lo gak pernah ngerespon grup. nggak pernah ngerespon grup. Nggak Kata sebenarnya orang introvert. yang selalu jadi read, yang selalu nge-read doang. Kalau dibuka, yang read Marcel. Udah. Dibales. Tapi balas gak ada. Itu Gak ada gimana? nama lo Marcel. Gak ada Marcel di situ. Iya karena saya introvert. Apaan lo tadi? Sih, lo aja Extrovert tadi di. Nih introvert sama extrovert itu bukan lo bisa ngobrol ke publik atau enggak, tapi bener, lebih bener. how you charge your energy. Iya benar. Kalau extrovert kan kalau charge energinya orang banyak ya Clubbing. gitu. Marcel Maksudnya main main gitu. rame-rame kayak ngumpul sama teman-teman Ngumpul itu kan temen-temen. recharge. Kalau dari kita nih sebagai introvert kita tuh recharge itu dengan me Me time. time, bisa di rumah atau pergi sendiri, nggak ngapain. jalan-jalan sendiri kayak gitu. Benar. Tapi kalau gue lihat-lihat lu kan juga sering ya Cel, kayak jalan-jalan sendiri. Iya karena nggak punya Nggak punya teman, punya teman. tapi bukan karena energinya habis, Karena nggak nggak punya temen. Oh karena lo gak punya teman. Nggak punya temen. Oh jadi kita ini apa kentang? Nggak usah ngajak-ngajak, lu aja. Ah jahat banget. Maksudnya kita nggak dianggap kan dari kemarin, dari kemarin. Tapi kalau di Bali lebih senang main sama temen daripada sama sendiri. Ya, Kalau di sih. Bali gue sama nggak ada teman, gue lebih beli di rumah. Tapi kalau Oh, ada gitu. temen ya gue keluar. Tapi gue juga sih, gue kalau misalnya di tempat yang dimana gue nggak punya banyak temen di sana, gue akan lebih sering pergi sendiri karena nggak ada orang-orang yang Iya kenal gue. kan? Gue misalnya gue ke CP, kakak kelas gue lah, adik kelas gue lah, temen gue lah, ini semua, ini gue nggak nyaman. Oh iya. Kayak semua orang yang gue kenal ada di satu tempat tiba-tiba. Gue lebih kalau misalnya pergi sendirian, gue juga lebih milih ke tempat orang yang jarang ke sana sih. Iya, yang ya kayak- maksudnya orang yang bakal gue temui ke sana gitu. Iya bener banget. Jangan sampai Kayak lebih nyaman jadinya. Iya benar. Nah, kalian kan pada ada tempatnya masing-masing ya. Benar. Satu Palembang, satu Bali, gue Jakarta. Mm-mm. Kalian tuh kuliahnya di mana sih? Kalau dulu deh, Injol. Saya kuliah di Universitas Udayana. Wow, Ting, sangat ting, ting ting, ting ting ting. ting, Tolong ting. itu nanti dikasih apa bintang-bintang gitu ya pas dia kayak gini. Kalau Anin Kasian kuliah di editornya. mana? Mungkin lo bisa kasih clue-nya Clue. kebun UP. binatang. Wah, jahat banget. Tapi emang iya sih. UP Universitas Pempek. Bener universitas. Enggak. Oh bener. Gini, Gak lucu ya? Bercanda Palembang. gue
Universitas Sriwijaya. Oh, Tapi Sriwijaya. ini TMI aja ya, TMI. Jadi kalau misalnya di Unsri itu kita sering kayak bilang kalau misalnya kita itu di kampus UI. Karena kuning ya Iya. almetnya. Bukan selain itu karena kita itu kampusnya ada 2, yang satunya di kota Palembang, yang satu lagi itu di kota Indralaya. Nah Indralaya ini kan jadi bilang Universitas Indralaya, bukan Universitas Indonesia gitu. Pantes. Apa tuh yang pantas? UI. Kalau lo gimana Kalau Pak? Pan? Kuliah di mana atau Tebak sudah dong. putus sekolah? Jakarta. Kuliah in Jakarta. Banyak tahu kampus di Jakarta ada apa aja sih, ada. Nah, kalau muka-muka gue, muka-muka mana? Muka-muka lo Muhammadiyah sih. Muhammadiyah ya. Iya, gue rasa Muhammadiyah sih, Universitas Islam kayaknya. aja. Bener ya? Bener gak sih? PN. Oh, UPN. Kirain Muhammadiyah. Uang papa nambah. Di depan kamera loh. Nggak apa-apa. Aku sudah berdamai dengan semuanya. Uang pupu nambah. Nah, ada tuh di rumah. Alhamdulillah. Amin. Nah, iya gue di UPN Veteran Jakarta. Jadi UPN tuh ada di mana-mana kan. Veteran Iya, apa sih iya, kakak? iya. Veteran apaan sih? Iya, kenapa? Veteran UPN apaan sih? Gak jelas. Iya, UPN UPN singkatannya apa? Universitas? Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kenapa ada veterannya, Devan? Kenapa ada pembangunan? Lo jurusannya bangunan-bangunan gitu. Nah, ini nih kayak gini kan balok. Jadi sebelum sini UPN nih. ini di set up dulu sama anak pembangunan. Anak UPN. Iya. Oh, alah. Iya, iya. Gitu. Enggak. Apaan sih? Jangan tanya gue baru kuliah berapa tahun sih? 3, 4. 3 tahun. 3 tahun. Gue belum pernah kuliah offline. Demi apa lo? Gue juga belum. Gue udah. Tapi sumpah, emang iya jadi gue tuh dulu udah pernah hybrid tapi dibilang kan kalau misalnya kamu mau hybrid bikin surat pernyataan COVID kayak gini gitu kan. Nah, jadi gue udah bikin satu surat untuk mata kuliah yang emang gue suka, komunikasi psikologi. Itu gue suka banget. Oh tuh. iya, gue juga belajar Kan? komunikasi Tapi psikologi. pas giliran minggu itu, gue ternyata kedapatan dosen yang Ntar dulu deh, gue Nggak sama dulu temen deh. gue kayak ntar aja deh, Van. Oh ya udah deh, nggak dulu deh. Nah sebenarnya itu gue nggak pernah. Jadi cuma satu kali. Itu pun nggak datang karena dosennya yang nggak no comment ya. no comment ya. Gitu. Gue sekarang bahkan udah kuliah offline. Nggak semua sih, tapi beberapa mata kuliah kayak ada sekitar 4 mata kuliah yang offline. Jadi gue hampir tiap hari ke kampus. Even kalaupun misalnya kita online, karena kayak temen-temen gue nih suka aja gitu ke kampus gitu. Jadi kita tetap online, dosennya online, tapi kita satu kelas itu tetap di kampus gitu, rame-rame kayak gitu. Gue sering juga kayak Jadi gitu. dosennya di depan online. Iya, ada TV-nya gitu kan, kayak gitu biasanya. Nanti ya udah kita offline nih, tapi dosennya nggak di kelas kayak gitu. Jadi ya hybrid juga sih hitungannya. Kalau lo, beneran online full sampai Online. sekarang? Sempet sih kemarin beberapa kali doang ikut kelas offline, terus Oh, sisanya ada. udah magang deh. Satu mata kuliah doang. Mata kuliah? Emang lu jurusan apa sih, Cel? Sastra. Iya, dia sastra Indonesia. Hah? Lah lo nggak tahu dia sastra Indonesia? Apaan sih, bukannya dia komunikasi? Bukan, kan kita Gue beda yang kasta. komunikasi, lo Ih, komunikasi, gue tahu gue lo komunikasi. Dia Sastra sastra Indonesia. Bukannya nggak ada metopen? Iya, metopik Ada. kan memang ada di semua Jurusan. jurusan. Nah, sih. Maaf ya, aku mahasiswa baru. Metopik Baru kan- semester 5. Udah banyak ngobrol, kita sampai udah nggak ada topik di antara kita. Iya bener banget. Udah nggak ada boundaries di antara kita. bentar, kita kan komunikasi nih berdua, mungkin udah tau lah lingkup belajarnya apa gitu. Kalau lo gue nggak tahu deh, sastra tuh belajar apa sih? Puisi gitu-gitu ya? Atau gimana? Sastra belajar apa saya juga tahu. Sastra apaan sih? Sastra Sastra Indonesia. itu Wali KBBI. sastra itu sebenarnya luas sih. Maksudnya Kenapa tuh? Sastra tuh sebenarnya maksudnya nggak cuma tentang bahas puisi, pantun, cerpen gitu. Jadi sastra itu ada di kampus gue ya, di Udayana itu ada 2 fokusnya tuh, ada linguistik sama ada sastranya. Jadi Oh, kalau misal- linguistik tuh Iya. yang bahasanya itu ya? Pembentukan, Oke, pembentukan kalimat bahasa gitu deh pokoknya. Kalau misalnya sastranya ya itu memperdalam puisi, pantun, baba dan sebagainya gitu. Tapi kalau gua ngambilnya linguistik karena gua nggak suka
bukan nggak suka, maksudnya Lo nggak terlalu tertarik gitu ya? iya nggak Lebih terlalu tertarik. condong. Lebih condong. Lebih condong. Lebih condong. Autis ya? Canda. Tapi kalau gitu, tapi emang gue pernah baca juga ada orang dia sastra Indonesia tapi bisa sampai dibawa ke Belanda gitu. Bener banget. Kenapa Bisa sih dong. rame? Gue kayak banyak dengar gitu kalau Belanda tuh kayak banyak itu sastra Indonesia ke Belanda. Ya, Bisa karena mungkin dia ngambil konsentrasi BIPA kali ya. Mungkin dia pengen jadi guru BIPA karena Apa sih itu? BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kita Oh, itu belajar. punya kesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Gitu. Kalau Udayana sendiri dia punya BIPA sendiri dan dia juga ada kayak kerjasama gitu sama universitas di luar. Kalau yang kemarin banget itu ada kerjasama sama Busan University. Jadi Busan. kita ada short course gitu mereka ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Oh. Itu namanya program BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan ada juga yang aktif emang ikut kelas gitu, bahkan sampai ikut kelas regulernya. Itu ada kakak tingkat aku di 2019 itu namanya Sotaro Togasa. Dia tuh ikut maaf ya kak sebut namanya, dia tuh Izin izin cutting. Dia tuh Izin izin senior. izin senior. Ya, jadi dia itu orang Jepang, asli orang Jepang, tapi dia tuh ikut kelas kayak BIPA-nya untuk orang Jepang, terus dia tertarik, jadi dia ikut kelas reguler, jadi dia belajar bareng-bareng sama Anak sastra Indonesia. anak sastra Indonesia Widih, angkatan keren 2019-nya. Tapi sekarang dia bagus banget bahasa Indonesianya. Lebih bagus dari lu. Ya enggak juga sih maksudnya. Maksudnya. Saya bercanda. Maksudnya ya bisa dia bahasa Jepang kalau dia ngerti, walaupun memang masih kayak misalnya ngomong-ngomong N itu masih eng-eng gitu kan. Gitu sih, gitu aja. Jadi siapapun bisa jadi apapun guys. Iya benar. Siapapun bisa Bisa jadi jadi apapun. Master Indonesia 2022. Yes. Quotes of the day guys. Quotes of the day. Jadi kalian jangan menyerah walaupun kayak tidak berguna. Ada yang lebih tidak berguna. Tidak berguna di sini ya. Mau kemana? Canda. Yang jelas bukan sobat Vokasia yang nggak berguna ya. No. So, vokasi Kita kita tuh semua semua berguna. Kita semua berguna. Kecuali Marcel. Kecuali Marcel. Nggak bercanda. Marcel Wibowo. Nggak tahu. Ntar ada yang nonton namanya itu Oh, iya. dia ngerasa apaan sih lu kayak gitu. Bercanda Marcel No Wibowo. offense, no offense. No offense. Aduh. Tidak aja sih biar rame. Ya biar apa ya? Nah, tapi sayangan nih kita udah berada di penghujung acara. Ya. Emang dari tadi ada Baby, acara. benar. Kita udah berada di penghujung podcast Kesia. kita. Pembahasan kita sampai sini dulu Iya. kayaknya. Walaupun Tapi memang nggak jelas sebelum- banget sih. Tapi sebelum itu gue punya request nih. Lo kan sastra Indonesia. Boleh dong pantun. Nah ya, closingnya pantun. Silahkan. Ikan hiu makan tomat. Cakep. I love you so much. Oke, kalau gitu sobat Vokasia, sampai kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Vokasia dan like video ini untuk tungguin terus video-video podcast ya selanjutnya. Dadah. Dadah, sampai jumpa.